dengan keluarga rasanya. Kalau kita Kakak saya rasa didelok, rasa delok iki, rasa delok iki. Rasa delok iki. Rasa delok iki. ya melu konseling melu konseling. Kalau kita punya pasangan yang nggak setara itu sampai mana tadi, sampai kita Kok kirim ya, tak gawe status. Tak delok iki. jadi dimulai dari diri kita dulu. Enggak apa setara. Maksudnya tuh kenapa kalau kita pengen punya pasangan yang setara itu dimulai dari kita dulu. Bagaimana kita tuh kita kan punya itu nggak sih, kita tuh kalian tuh punya wedding man Wedding dream. dream man apa ya, Wedding dream. udah apa laki-laki kamu tuh laki-laki yang kamu impikan nanti ketika kamu berumah tangga itu punya nggak sih? Harusnya punya sih. Itu tuh kalau kita ingin mewujudkan itu dimulai dari kita dulu. Kita tuh harus punya isi dalam tubuh kita tuh, harus punya isi, jangan kosong. Kalau kita kosong terus ketemu orang yang antah berantah, ketemu orang yang nggak punya value, nggak punya nilai, nggak apa ya, pikirannya coba kalau itu kita akan dibodohi terus tuh, kita akan dibodohi. Beb, aku mau keluar ke sini, oke, padahal ternyata di luar tuh dia ngapain gitu ya. Itu kalau menurut aku sih, kita harus punya isi. Kalau kita punya isi, kita punya pengetahuan, kita udah sikapnya juga udah siap matang ya, terus kita juga secara pengetahuan, secara finansial ya, setidaknya nggak harus finansial sih. Kalau finansial itu kewajiban laki-laki, tapi dulu aku memang finansial juga tak persiapkan aslinya. Jadi ketika aku punya penghasilan sekian, yo setidaknya calon suami itu harus lebih dari aku. Pas nanti nikah tuh kita nggak kaget atau kita nggak meraba-raba, nggak merangkang gitu. Kita udah punya saving gitu ya. Suamiku punya tabungan, aku punya tabungan, mau ngapain nih kita kayak gitu. Itu sih setara itu kayak gitu. Jadi enggak jadi apa ya, menikah dengan orang yang nggak setara itu capek banget Asmi, capek banget. Coba pengen aku tuh cerita sama sepupu ya, pagi-pagi dia harus menyiapkan baju semuanya suaminya, sampai sempak-sempaknya, sampai semua baterai HP harus penuh harus penuh. Kalau nggak penuh dia marah. Wah, orang Aja sih paling ngecek. no, kita harus punya cinta yang setara kayak gitu. Harus penuh, terus harus disetrika semua baju-bajunya. Konseling family. Jadi ini sepupu pun harus sedia sarapan, harus sedia karena kan suaminya sepupu itu dia kayak ustad. Jadi itu harus, kalau dia mau pergi kemana, dakwah apa pergi pengajian, itu harus disiapkan semuanya, pokoknya harus kayak gitu. Dan itu tuh capek banget, membuat sepupu perempuan, membuat sepupu frustasi, jadi merasa tidak dianggap karena setiap keputusan apa, karena dia si suaminya mau beli KPR nih, rumah itu tuh nggak pernah melibatkan seorang istri, nggak pernah melibatkan, tiba-tiba udah beli loh, nggak izin, nggak ngomong nggak apa, tiba-tiba udah beli. Ya kok tuku omah mas, iya wis rampung. Lah kok orang ngomong lah mau minggu sapa lah, padahal kan aku wis di omah. Lah kan ini bukan kecuali barangkali ternyata dia beliin rumah buat orang lain, ya nggak sih? Di madu. Nah ya itu tuh nggak setara. Itu karena si cewek itu lebih cinta kepada suaminya, sementara suaminya biasa aja, nggak terlalu excited. Nggak dijodohkan mbak? Ya nggak dijodohkan ya, karena emang cinta aja. Makan tuh cinta. Dua anak. Udah punya anak. Ya aku kesel banget mesti Terus kuwi. akhirnya terus kan aku kan biasanya sering curhat karo bojoku sing ndonga-ndonga kuwi sih, sepupuku sing ndonga-ndonga. Ya oke lah, pentingnya cinta yang setara, pentingnya orang sekedar hanya istrinya saja yang effort, apa laki-lakinya yang effort, tapi memang harus setara. Jadi aku sama suamiku itu berkomitmen, oke, setelah ini di dalam rumah tangga kita itu
dia ngomong apa terus aku tiba-tiba marah, enggak ngomong apa no serah. Kenapa sih no enggak, sekarang itu udah nggak perlu langsung ngomong. kalau kamu ada yang nggak berkenan atau kalau ada yang kurang dari aku yang ngomong gitu loh, sama itu ngomong apa kenapa. Jadi nek suaminya gitu, nek suami, maksudnya nek cowoknya enggak, Lah yo makanya pentingnya cari yang sekarang. jadi misalnya cowoknya cuek gue, misalnya kayak Yo mas enggak tinggal gue. aku loh, nek aku karena kita sudah melalui perjalanan panjang, dan kita ibaratnya sudah siap secara mental. Aku punya pengetahuan, aku punya nilai, aku punya aku secara finansial yo enggak butuh itu banget. Terus secara etik sikap, latar belakang keluarga, bibit ya aku enggak kurang dari kamu gitu loh. Apa yang harus kamu nek aku ya, jadi kayak gitu ya. Aku komitmen pokoknya sekarang hal-hal kecil itu gak usah dibesar-besarkan lah, bisa diomongkan, terus gak usah lah saling curiga, gak percaya. Terus masalah keluarga apa semua, suamiku nggak ngasih uang keluarganya, nggak ngomong gitu. Terus aku ya jadi suamiku ngasih uang banyak, ngasih uang bapaknya ngasih uang bapaknya ya atau uang adiknya gitu ya. Emang harus dikomunikasikan karena uang itu meskipun yang cari suami itu yo ada hak istri, ada ada hal yang harus istri tahu, kemana masuknya keluarnya uang itu. Soalnya kayak kemarin nih pernah nih aku mergoki suamiku transfer adiknya buat bayar apa sih kayak gitu, bayar tes kesehatan kayak gitu, karena dia kan ikut KPPS ya, ikut PPS apa sih panitia KPPS kan harus tes kesehatan, tes opak gitu ya, tes bebas nafsa gitu buat transfer ya kan nggak banyak, nggak sedikit 400 kan banyak kan. Nah terus kan dia nggak bilang apa, mungkin dia lupa apa terus aku tuh lihat di transaksi kok transfer duit nih gue naya kan dia kamu itu ngasih uang ke Naya, terus dia tuh langsung ya maaf nak aku lali ini aku rasa gitu Naya gue tes kesehatan jaremeh KPPS. Oh iya apa seseorang ngomong ya, oh iya aku ya ngomong tapi aku lali loh, jadi gak alah paling kok ngomong kok bahas ngomong biasanya orang-orang si cowok itu enggak aku kok aku juga enggak, terus aku tuh enggak, sampai itu selalu oh iya maaf karena kan dia kan ATM-nya di aku, maksudnya ininya di aku, ada di tangan aku, dan tak cek kok ikut anotasinya kok ono tuh 400 berapa kayak gitu mau bayar ning rumah sakit, mau bayar tes kesehatan jare. Terus tak takoni mas kita sok nah ya oh iya maaf aku ya meh ngomong tapi lali ya. Oh iya sok meneh ngomong ya iya aku meh ngomong mesti aku ki berarti merasa dilibatkan karena masalah sedikit uang nggak seberapa aja dia minta maaf dan mau sharing loh, ternyata buat ini ngomong. Itu pentingnya cinta setara. Aku karena apa, karena sepupuku ya kok ngomong, jadi keluar masuknya uang suaminya itu dia nggak tahu buat apa, dia nggak pernah di keluarganya sepupuku yang nggak pernah dikasih sama suaminya itu loh. Jadi tuh sakit, menyakitkan. Yang ada tuh hanya stres, yang ada tuh hanya tertekan dalam rumah tangga tuh. Yang kita cari itu bukan kayak gitu loh, kita tuh ibadah paling lama tuh menikah. Jadi carilah suami yang cintanya setara. Itu sih judul kali ini adalah cinta yang setara. oke. Nah ini misal Pengen jawab? tanya cowok itu bukan filosofi pendidikan tapi filosofi kehidupan keluarga. Nama saya Haja. Oh iya. Assalamualaikum. Gelar Haja itu tidak adil, dari jari di Mama Dede. gini kan yang koyo apa jenenge konten-konten sing selewat nang internet itu koyo ono kan ada sing koyo misal
setara, dan kita setara kan berarti dari pemikiran juga. Mbak setuju nggak sih kayak misal pemikiran yang setara itu juga dari pendidikan yang setara juga, jadi nggak cuma misal cowok S2 berarti cewek S2, misal cewek SD katakanlah cewek SMA sing cowok S2 kan itu juga nah, atau berpengaruh atau enggak. Oh ya, oke. Kalau aku, menurut aku ya, pendapatku itu berpengaruh, nggak berpengaruh, tapi secara pengalaman itu nggak berpengaruh. Karena apa? Karena awalnya ibuku sama bapakku tuh beda pendidikan. Ibuku tuh S1 ya udah diangkat jadi guru di Ternate, sementara bapakku tuh pas nikah sama ibuku tuh baru SMA, lulusan SMA. Setelah bertahun-tahun ya menikah kira-kira 6 tahun ya, tapi selama perjalanan 6 tahun itu ya nggak ada masalah. Kata ibuku pernah ngomong ibuku ya pernah pernah ngasih aku nasihat itu, cari suami yang setara dalam hal pendidikan. Tapi yang aku rasakan dalam rumah tangga bapak ibuku itu nggak ada yang lebih dominan ataupun itu ya paling nek masalah galak ngono ya ibuku, nek masalah tegas ya tegas ibu, tapi nek masalah finansial pemikiran ngono bapakku ya terlibat dalam prosesku belajar dari TK sampai aku SMA ya. Dia ini bersama yo paham yo sama aku PR apa yo bapakku yo paham, sama aku curhat apa sharing apa ya bapakku yo menanggapi, sama aku fenomena yang menanggapi ngono lho. Ibarat dalam arti berarti meskipun bapakku lulusan SMA, dia secara pemikiran, secara pengetahuan dia nggak jauh beda dengan ibuku yang S1. Itu membuktikan bahwa secara pendidikan, secara pendidikan itu juga enggak berpengaruh, tapi tidak tergantung orangnya. Kedewasaan seorang berbeda-beda. Kayak bapakku dia orangnya mau belajar, dia tuh mau semua, dia bingung apa ya dia cari di internet, cari di YouTube, dia pengen nanam balik lagi ke orangnya itu mau belajar atau tapi nek aku karena apa ya, aku tuh pernah kenal dengan orang-orang yang pendidikannya ya lebih rendah, terus nek WA nek ngomong neng WA kaya ora nyambung, iki cah kok aku tekon apa sampe aku berbagi apa kok jawabannya ora nyambung toh. Jadi aku kayak sangat terpengaruh secara pendidikan, sangat terpengaruh nek aku. Tapi kalau melihat fenomena bapak ibuku, karena bapak ibuku beda pendidikan, ibuku BS1, bapakku BSMA, kuliah di akhir pensiun malah. Bapakku BS1 tuh meh pensiun. Tapi lebih aku pengalamanku di anak-anak ngomong sih low value apa pendidikannya rendah tuh gak nyambung, dan tapi yang dibahas kok sendiri kok bahasanya ini kok jawabannya kok nenek enggak banget, next yang lain dia sangat terpengaruh menurutku. Ada lagi? Nah ini tadi pas pertanyaan pertama aku pas salah kan nggak beda excited sama nggak setara nggak excited kok cuma kita doang saya excited ini maksudnya orang saya kira cerita dari pagi sampai ini tadi ngapain ini terus tapi kayak daily vlog ya buat cerita hari ini ada tapi gak ono kayak dua arah nggak ada feedbacknya gak ada gitu. feedback Itu juga capek sih. capek yakin capek Tapi mungkin karakter dia yang seperti itu kita bisa kita bisa ngasih tahu sama sama kita udah ngasih tahu ternyata dia nggak bisa berubah. Nah itu baru udah sifatnya mendarah daging ya. Tapi kalau kita udah ngasih tahu, aku tuh selalu ngasih kabar kamu ya, masa kamu nggak pernah ngasih kabar aku, terus ya udah deh besok aku kalau ada apa mau ngasih kabar kamu deh gitu. Nah setelah itu dia ternyata berubah lah, itu berarti is okay. Tapi kalau ternyata udah ngomong udah protes tapi dia masih tetap itu berarti sudah mendarah daging dan nggak bisa diubah sampai kapanpun. berarti nek
kan berarti kembali lagi ke orangnya nek wong mau juga berarti secara nggak langsung nek sing diselewengkan kan watak gak iso diubah ya jadi sama kamu berhubungan akhirnya pas menikah dan memang kamu iso mulai kuliah berarti secara nggak langsung itu juga nggak paten maksudnya itu juga bisa diubah aslinya. Bisa oke gini ya, aku tuh pernah belajar psikologi ya di kuliahan kan aku sosiologi tapi ada mata kuliah psikologi juga. Jadi kalau sifat, karakter, terus pembawaan itu bisa diubah. Yang nggak bisa diubah itu kayak fisik, mata tidak bisa melihat, kemudian kaki pincang atau tangan tidak bisa tangan itu ya difabel itu yang nggak bisa dipegang, itu hal-hal yang sudah jadi ketentuan Allah gitu. Tapi kalau masalah fisik, masalah sifat itu harusnya bisa dirubah dengan berubahnya dengan lingkungan, sesuai dengan lingkungan kita, atau dia punya niatan internal eksternal. nah ya atau dia punya internalnya kan dia punya niatan, eksternalnya kan lingkungan kayak gitu. Kalau dia punya niatan dan lingkungannya mendukung gitu, itu bisa diubah. Jadi kalau soal sifat dia, sorry ya kamu harus ngertiin aku karena aku emang orangnya kayak gitu, enggak, it's not valid ya, itu nggak valid karena sebagai karakter sifat itu bisa diubah, pembawaan itu bisa diubah. Dan sing selingkuh itu bisa. Itu sebenarnya bisa, mbak sih bisa. Ya itu tergantung niat dan lingkungan. Tapi nek Kalau aku belajar sekolah bisa, sebenarnya bisa. Tapi itu itu nanti berapa persen kemudian tetap tetap ada yang kayak itu mungkin dia udah cacat mental ya, jadi cacat mental illness ya. Jadi karena dia udah mental illness kan itu bawaan dari fisik, jadi itu enggak bisa. Pak Josu di WA bangun arah dilek ngkut mas sini Pak Hendri ya Pak. Dia nek kuliah bayar aku lho rong SKS. Moh sampai panas. Cepet aku yang melu cepet kia boy Ini kia betul gitu ya. sudah sekian dari kami dari tim Kuncoro. Seperti ya betak itu Kita dari tim huru-huru Cimaria Hoods. uhuy.